Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Upik Rahma Fitri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Implementasi Pengembangan Media Pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yeriko Emanuel Sertara dengan NIM 130262245. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi notasi ilmiah dan juga angka penting pada kelas 10. Beberapa kelas sama kayak tadi, angka penting. Nah, jadi buat aturan pertama itu, kalau misalnya angka taksirannya itu kurang dari 5, itu diurutin ke bawah. Misalnya di situ ada contoh 1,534 cm. Yang angka taksiran yang ada di sini. Nah, 4 ini ke bawah. Jadi atau bahasanya itu nggak usah diganti-ganti atau nggak usah dinaikin ke atas. Jadi bentuknya 1,5. Nah, jadi ini si 4 ini hilang, terus hasilnya kayak gini. Atau 1,552 berarti 1,52 dong. Kalau misalnya dari bawah 1,552. 2 ini angka taksiran. Kurang dari 5 apa lebih dari 5? Jadinya 1,55. Kalau nah itu nanti ya kurang. Nah, ini aturan yang pertama. Jadi aturan pertama, kalau kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Jadi di atas ini kan? Ya, Betul. betul. Jadi tinggal hapus angka taksirannya aja, simpelnya. Nah, kalau misalnya aturan yang kedua itu, kalau misalnya angka taksirannya lebih dari 5, itu dibulatkan ke atas. Jadi ada contoh, misalnya di situ 11,789. Nah, 9 ini angka taksiran kan? Dia lebih dari 5 apa kurang dari 5? Nah, karena dia lebih dari 5, hasilnya 11,79. Jadi angka sebelum si angka taksiran ini, si 8 ini, dia ditambahin 1. Tapi yang itu 8 ditambah 1 jadi contoh lain misalnya 12,927. Hasilnya berapa? 12,3. Nah, jadi kalau misalnya angka taksirannya lebih dari 5, ditambah 1. ya dibulatkan ke atas ditambah 1. Ya, angka sebelum angka taksiran. Ya, yang paling terakhir. Berarti pemulatan itu angka taksiran itu diangkat. Iya. Kalau misalnya yang kurang dari 5, tinggal hapus belakangnya. Kalau misalnya lebih dari 5, tinggal tambahin 1 di sebelum angka taksiran. Bang, kayak pemulatan kalau misal angka yang jadi pas masih ada taksiran berapa? Enggak. Jadi misalnya kalian di praktikum dapat kalimat data, terus di rata-ratain dapatnya misalnya 14,9 M. Ini dibulatin jadi berapa? Betul, 14,96. Oh, berarti udah dikasih lagi. Ya, hasil finalnya. Berarti Pak, kalau cuma 14, 4-nya buat taksiran. Bukan. Pokoknya misalnya 14 ya udah, itu udah. Gak usah di. Terus berarti syarat taksiran itu harus ada komanya. Betul. Yes. Syarat pembulatan harus ada komanya. Jadi misalnya punya datanya 15,2, ini bulatnya berapa? 15. Karena ini kurang dari 5. Kalau lebih Pak? Kalau lebih misalnya 15,7 jadi berapa? 14. Oh, jadi tambahin 1. Iya, angka ininya.
buang kalau gue. Iya, otak bulat juga, gua gini udah bulat. Gitu loh. Masih bulan. Nah, terus lanjut ke aturan yang ketiga. Ini pelajarannya dari baru Iya, Pak taksir. Akhir kita Taksiran itu yang apa biasanya terletak di akhir. akhir, paling akhir. Pak akhirnya itu biasanya bulan lebih dari satu Pak. Kita kalau itu sudah dong Pak. Nah, kalau ini, jadi penjelasannya yang gampang itu angka taksiran itu dia terletak di paling akhir suatu data pembilangan. Walaupun bilangannya misalnya 1.751,029. Nah, si 9 ini ya angka taksirannya. Dia Itu mana yang di iya itu. Iya benar-benar yang dia. Berarti kalau misalkan nggak ada koma berarti nggak ada apa Enggak ada. Jadi Udah bilang Udah mutlak. mutlak. Nah, terus nah, Terus aturan yang ketiga, kalau misalnya angkanya di tengah-tengah, berarti dia. Nah, misalnya aturan yang ketiga itu contoh angkanya ini buat yang genap dulu misalnya. Misalnya contoh yang genap itu 11,725. Nah, yang angka taksiran di mana? Di sini. Nah, dia kan posisinya di tengah-tengah atau sama dengan 5. Dia kan nggak bisa ngikut aturan ke satu atau aturan kedua kan. Nah, makanya kalian langsung lihat mengisi bilangan di sini tuh genap apa ganjil. Kalau misalnya sini genap, maka hasilnya 11,72. Nggak perlu dinaikin atau diturunin. di mananya Pak? Di Masih ngeliatnya di mana sih? itu di belakang kan iya, perlu diturunin kan angka 2. Nah, ini nggak perlu ditambahin tuh di bawahin. Nah, kalau misalnya beda sama yang genap, ganjil, sorry. Jadi misalnya ada punya angka 11,715. Ini kan ganjil satunya. Jadi diubah jadinya 11,72 kayak gitu. Jadi kesimpulannya kalau misalnya angkanya genap itu nggak perlu diubah, tinggal di 105-nya. Kalau misalnya angkanya ganjil, tinggal tambahin 1 sebelum angka taksiran. Jadi kita Nanti kalau misalkan 735 jadi 74. Iya, jadi kalau misalnya ganjil ini dia pakai aturan yang kedua. Kalau yang genap ini pakai aturan yang 1. Kayak gitu. Berarti kalau 11,735 jadi 11,74 kan? Iya. Kalau 755. Kalau sudah lebih 5-nya kita kena ganjil. Kalau ganjil apa? Jadi 175. Iya, 75. Ayo berarti ini 11,755. Kalau yang naik kalau ganjil ya ditambahin. Jadi 6. Iya, itu 6. Saya kira itu. Nah, akhirnya bisa 0. Cuman biasanya kalau kan genap itu ya. Kalau genap kan nanti kan berarti akhirnya sudah Nah,